masih menjadi satu produk yang unggulan di Oku Selatan. Kain apa tuh? Kawai Kanduk. Apa itu? Iya, Kawai Kanduk itu dia sulam benang emas. Ya, memang pengrajinnya ada di Oku Selatan dan pengerjaannya memang nggak bisa cepat karena dia memang handmade. Dia Tenun. Iya, tenun kan. Kalau kita kan sulam benang emas. Jadi dia disulam. Gula aren itu jadi ciri khas oleh-oleh Ranau. Jadi ibu-ibu tuh kalau kadang saya pikir kalau suami saya, ya karena suami lah ya pasti semuanya komunikasi ya. Beliau selalu ada apa-apa selalu berbicara sama saya, selalu minta pendapat yang pastinya, walaupun sekecil apapun. Jadi pada saat itu saya menyampaikan ya, yang merasakan kan suami kan, dan yang pasti harus dipikirkan matang-matang, baik buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Kali ini studio podcast kami didatangi oleh ini orang baru dalam politik, tapi di satu sisi kalau menemani pasangan berpolitik udah hampir 10 tahun ini. Kita sapa langsung anggota DPRD Sumsel terpilih 2024-2029 Ibu Isyana Lonitasari Popo. Assalamualaikum Bu. Jangan tinggal Poponya ya. Iya, jangan tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggal, tapi Kak Popo kayaknya lagi di Maraduo ya? Iya, lagi jaga kandang. Jaga kandang. Ibu, saya manggilnya Mbak aja lah biar akrab ya. Mbak Isyana ini, saat ini diamanahkan menjadi anggota DPRD di Sumsel 2004-2029. Dan dengar kabar, bukan dengar kabar sih, berdasarkan data yang saya cari di Google, searching, suara terbanyak. Alhamdulillah. Boleh dong, sedikit strategi kemarin walaupun ngilas balik deh. Bisa dapat suara terbanyak gimana sih Mbak? 9 tahun ngikut Pak Bupati, mendampingi beliau sebagai Ketua TPPKK. 9 tahun nggak kita sia-siakan. Jadi selama 9 tahun itu memang saya tanamkan bergerak bersama masyarakat gitu. Jadi proses pendekatannya memang sudah lama. Tapi ingin menjadi anggota DPR-nya apa sudah lama atau baru? Gimana ceritanya? Kalau untuk mencalonkan diri di DPRD provinsi itu malah 6 bulan sebelum sebelum pendaftaran. 6 bulan, rasanya bulan Agustus deh itu. Bulan berapa ya? Pokoknya enggak sampai 1 tahun. Iya. Apa yang mendorong tuh? Yang mendorong suami enggak. Awal-awal enggak. Jadi suami awal-awal nih ceritanya. Waktu itu ketua partai saya Demokrat itu Bapak Ci Ujang ya menanyakan saya melalui ketua DPC Demokrat Kabupaten Oku Selatan. Karena memang pada saat itu untuk Demokrat di Dapil 5, dapil saya, itu kan kursinya nggak ada. Ya. Berat langsung dapat tugas. Terus. Iya, jadi beliau nanyain apakah saya berkenan untuk bergabung di Demokrat. Jadi saya nggak berani langsung jawab waktu itu. Karena kan memang segala sesuatu saya harus pamit dulu sama suami ya. Benar. Kemudian saya nggak ngomong sama Pak Bupati bahwa saya ditawarin. Saya bilang sama ketua DPC-nya kalau memang berkenan mengajak saya, ya silahkan beliau langsung ngomong dengan Pak Bupati, dengan suami saya. Jadi kebenaran waktu itu ada acara Porprov yang di Lahat ya? Enggak yang di Oku Selatan. Oku Selatan. Jadi kita tuan rumah waktu itu. Kebetulan Pak Ci Ujangnya datang.
kemudian selesai acara beliau mampir ke rumah, langsung disampaikan, ya Pak Bupati kayaknya menerima waktu itu. Cuman banyak benar syarat untuk saya. Sedikit ya, apa syarat yang paling utama dari pesan sang suami kan pasti memikirkan kebaikan. Ya, kalau pesan beliau, walaupun nanti terjun di dunia politik, ya harus sewajarnya sebatas seorang istri, seorang perempuan, gitu. Jangan sampai ya kita ikut politik jangan yang terlalu menggebu-gebu gitu kan, jangan yang terlalu apa ya, kalau kata orang kita ini apa ya, melawan-nian. Wah, benar. Iya, masih di batas kodrat sebagai seorang perempuan dan gitu. seorang istri dan ibu rumah tangga. Jadi memang benar segala sesuatunya harus pamit, harus ngomong dulu, harus ya sampai detik ini itu saya lakukan dan kayaknya sangat demokratis ya keluarga ya. Ya. Kan Kak Popo kan, mohon maaf izin ya, dari partai yang berbeda dengan Mbak ya. Ya, kalau suami kan dari Kuning ya, dari Golkar. Saya dari Demokrat, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan apa dalam artian kalau ngobrol ya itu pilihan politik lah atau gimana itu? Gimana ya, takdir kali ya. Karena memang jalannya saya untuk ke provinsi ya kayaknya memang dari Demokrat. Dan kayaknya mohon maaf nih, ini prediksi atau asumsi saya, Demokrat beruntung deh dapat calon DPRD yang kemarin dan sekarang terpilih karena suara terbanyak. Wow. Itu dalam artian sudah tergambar belum Mbak bakal dapat suara terbanyak atau kejutan? Ya kalau sudah tergambar nanti dibilang apa terlalu pede ya. Kejutan juga. Ya yang pasti saya nanem 9 tahun ini. Bentuk perjuangan ya? Perjuangannya bukan serta-merta langsung sebentar gitu kita bisa langsung jadi, enggak. Jadi memang benar-benar dari nol. Waduh. Iya, dari nol. Dan ini menarik nih, sekarang sudah diamanahkan menjadi anggota DPRD Sumsel. Selalu jadi pertanyaan nih, kalau sudah jadi maunya di komisi berapa sih Mbak? Maunya dulu loh, belum tugasnya nanti. Kalau kan belum kan penentuannya. Iya. Maunya di mana? Kayaknya di Komisi 5. Pendidikan Kesehatan. Iya, pendidikan kesehatan. Kenapa Mbak? Itu kayaknya banyak bersentuhan dengan masyarakat ya. Benar. Karena memang jiwa saya itu memang pengennya dekat dengan masyarakat gitu. Selalu dekat dengan masyarakat, yang memang selalu berhubungan dengan masyarakat gitu. Ya semuanya berhubungan, cuman maksudnya kebanyakan anak, perempuan, keluarga. Iya. Tuh, karena kan memang saya sudah 9 tahun sebagai ketua TPPKK, ya sepertinya memang nyambung di 10 program pokok PKK itu kan pendidikan, kesehatan itu ada semua. Dan yang utama ya biasanya. Ya, jadi memang kayaknya nyambung deh. Kalau saat ini deh, selama Mbak menjadi ketua tim penggerak PKK, untuk khusus pendidikan kesehatan yang masih dibutuhkan masyarakat itu apa sih? Ya sekolah. Yang sering bercerita ke Mbak. Ya, kalau saya ngelihat sekolah yang memang benar-benar bermutu kalau untuk pendidikan. Itu yang ya baik macam-macam, dari fasilitas, kemudian dari tenaga pengajar gitu. Itu yang memang benar-benar kalau di daerah harus perlu kita tingkatkan lagi. Ya. Kalau kesehatan? Kalau kesehatan banyak, kesehatan ya rumah sakit tentunya kan, kemudian dokternya, kemudian di puskesmas juga kan, fasilitas kesehatan di rumah sakit atau fasilitas di puskesmas itu perlu juga, SDM-nya juga gitu, masih benar-benar banyak lah. Dan saya juga ini berdasarkan data ya Mbak, selama kepemimpinan Pak Bupati, Kak Popo, Maluku Selatan kan banyak mengalami perkembangan tuh, termasuk pendidikan dan kesehatan. Tapi ketika bertemu dengan konstituen nih, apa yang disampaikan mereka, harapan mereka ke Mbak kemarin? Ya itu tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, masih ya kita kalau dibilang bagus itu pasti ada, nggak mungkin lah ya, Iyalah. masih ada lah. Ya kita sendiri sadar pasti masih banyak kekurangan daripada lebihnya. Ya alhamdulillah lah kalau misalnya memang ada masyarakat yang menganggap
ada sedikit keberhasilan itu alhamdulillah. Cuman kalau kami merasanya masih sangat banyak tugas-tugas yang memang masyarakat minta tadi seperti tadi. Ya tergantung sama ini juga ya, tergantung sama kalau kayak di rumah sakit kan masih balik-balik ke mungkin masalah anggaran juga mungkin kan. Iya, apalagi banyak sekali yang memang poin-poin lebih penting ternyata ada yang lebih penting gitu. Itu yang kalau saya perhatikan ya, karena selama ini saya nggak pernah ikut campur urusan itu. Ya kalau saya di ketua TPPKK memang benar-benar menjalankan tugas saya sebagai ketua TPPKK. Jadi memang benar nggak ikut campur urusan Pak suami tadi. Ya, tapi tadi menarik sahabat Ngopi Sumsel ketika ngobrol sebelum podcast ya. Beliau agak terkejut ketika kemarin ketua tim penggerak PKK, wih sana sini nemuin suami. Pas jadi anggota DPR, dan ruangan. Gimana sih rasa pertama kali, Pak? Kan baru ya, belum ya. 1 bulan nih dilantik. Adalah sudah tanggal 24 September, sudah beberapa kali rapat. Ya sebenarnya sangat mensyukuri. Amin. Apa yang sudah saya capai itu sangat saya syukurin. Cuman berbeda sekali ya. Kalau ketua TPPKK itu kebanyakan saya di lapangan. Iya benar. Ya jadi turun ke masyarakat ya, ngobrol dengan mereka, ada sesuatu hal yang memang perlu kita datengin gitu. Nah kalau di DPR memang ya tugasnya mulia juga sih sebenarnya. Iya, karena kan memang sebagai penyambung ya masyarakat dengan ini. Di DPR itu duduk rapat. Iya. Nah, jadi ya seharian kan kita membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat lah. Ya, banyak-banyak ada lagi ya persiapan-persiapan awal sebagai anggota DPR ini kan nggak langsung serta-merta. Jadi ada rapat awal dulu kan. Ya, tapi dalam ruangan berbeda dengan kita di luar ruangan. Iya, tapi tetap saya syukuri ya. Karena memang enjoy yang paling penting kan. Dan niat terbaik dari Allah. Ya. Tapi ini Mbak Isyana ini sebenarnya saat ini masih menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK. Ya. Saya membayangkan ya Mbak ya, Muara II, Oku Selatan, Palembang. Bagi waktunya gimana nih saat ini? Kalau mau diceritain gimana ya? Ada beberapa orang tuh kadang-kadang, loh Ibu bukannya tadi saya lihat story-nya masih di kantor nih, di DPR. Ini malam-malam Ibu udah ikut yasinan malam-malam kata. Ya selesai saya bilang langsung pulang berangkat. Perjalanan Palembang ke Oku Selatan itu kan 5 jam. 5 jam. Itu kalau santai ya. Nggak stop-stop juga sih. Jarang aku stop kalau di jalan kan. Udah biasa. Tapi karena merasanya niat, saya jalani dengan bahagia, saya jalani dengan happy, nggak ada rasa berat atau capek, itu nggak ada. Jadi pagi ini kadang-kadang kayak kemarin tuh, saya masih di Muara II, masih di Oku Selatan, tiba-tiba dapat surat bahwa ada rapat. Langsung balik dari undangan, minggunya tuh nyempatan diri dulu undangan. Karena undangan warga. Karena memang selama ini memang saya yang menghandle, bukan Pak Bupati. Kalau Pak Bupati nanti nggak dirindukan lagi dong kalau setiap kali ketemu kan. Jadi memang saya, bukan berarti Pak Bupatinya nggak mau, saya yang minta. Ya udahlah kalau undangan saya tackle. Tapi adalah sekali 2 kali Pak Bupati itu datang. Jadi pagi saya undangan dulu. Setelah dari undangan siap-siap langsung berangkat, besoknya langsung rapat. Selesai rapat, kalau sehari cuman rapatnya sehari, langsung pulang sorenya. Masyarakat bertanya ada, aduh ini mulai jarang nih Bu Isyana. Banyak. Sudah mulai ya? Banyak. Kalau ketemu ibu udah di Palembang ya sekarang ya. Sudah jangan lupain kami Bu. Ya enggak lah. Saya jawab ya enggak lah.
rumah saya di Muara II Oku Selatan, suami saya di Oku Selatan, nggak mungkin dong saya ninggalin suami sampai berminggu-minggu, itu nggak mungkin. Jadi memang saya harus pintar-pintar mengatur waktu. Dan ini yang menarik lagi, sahabat Ngopi Sumsel, izin ya Mbak ya, anak Mbak Isyana dan Kak Popo Ali ternyata stay-nya di Jakarta. Namanya agak susah sih, dari tadi saya belajar untuk menyebutkan namanya. Chloe, dan Vito. Ya, Alvaro. Itu mereka stay di Jakarta memang permintaan atau memang apa ya? Sudah arahan dari Mbak dan Kakak? Nah, jadi gimana itu? Saya waktu periode pertama itu anak saya yang kecil masih usia 5 bulan. 5 bulan ya, bukan 5 tahun. 5 bulan. Jadi waktu itu sempat sama saya itu cuma sampai umur 2 tahun. Jadi 2 tahun, yang besar yang Chloe tadi umur 4 masuk 5 tahun, semuanya saya boyong ke Palembang. Ya, jadi mereka memang dari kecilnya sudah sekolahnya udah di Palembang. Sudah yang Chloe dari SD, kemarin tamat SD mau masuk SMP baru saya bawa ke Jakarta. Itu memang kehendak bapaknya. Bapaknya mau, bapaknya mengizinkan. Anak-anaknya mau, dan saya juga ya enjoy aja. Nggak apa-apa, nggak masalah, demi masa depan mereka. Toh saya bawa ke Muara II juga. Waktu itu pernah gini, Kak. Saya bawa ke Muara II liburan, mereka protes. Bunda sama Dedi kok di sini juga masih sering pergi juga, kita masih ditinggal juga gitu. Jadi sama aja. Toh saya kan kadang-kadang ada acara ke Palembang, saya ke Palembang. Kalau saya sudah selesai, saya yang pulang ke Muara II, Pak Bupati ke Palembang ada acara, ada undangan, ada tugas atau apa. Jadi memang benar-benar harus pintar membagi waktu. Saya berpikir seperti ini. Untuk pendidikan anak sangat penting. Pasti. Jadi mereka tidak akan terulang golden age-nya ya di saat mereka di bawah 5 tahun, kemudian SD mau SMP, itu kan pendidikan nggak akan terulang. Sedangkan kita, kalau saya sendiri ya memandangnya, pendidikan awal itu memang sangat penting. Pendidikan dasar itu sangat penting sekali, sangat penting. Kalau dia sudah nggak bisa terbiasa dari awal, akan sulit untuk selanjutnya. Jadi pondasinya jadi pondasinya dulu. Oke. Cuma jadi pertanyaan saya, family time-nya gimana? Ada waktu khusus? Ada dong, ada. Ada? Ya ada. Kalau saya ke Palembang, Pak Bupati ini ada acara Palembang, saya ngikut, udah kumpul, makan gitu. Jadi mereka, tapi gini, anak-anak kan sekolahnya masuk jam 7, jam setengah 7 udah jalan. Sudah itu pulangnya jam 3. Ya kan di SIS kemarin kan, di Singapore International School di Palembang. Pulang jam 3 mereka les. Iya kan, mereka les sampai pulang ke rumah itu kadang jam 7 malam. Dan mereka enjoy, memang benar-benar enjoy. Mungkin mereka juga melihat ayah bundaku juga udah bekerja. Iya, enggak. Kadang-kadang kita pulang misalnya nih, Bunda pulang ya. Oh iya, dah gitu-gitu aja, enggak ada yang nangis atau belum pernah, enggak pernah gitu. Tapi kalau Chloe kan udah dewasa lah, SMP lah, udah ngerti lah ya. Udah. Ketika kemarin mau nyalon jadi DPRD, ngobrol gak dengan? Iya, dia bilang Bunda hebat ya. Iya, dia langsung gitu, karena memang saya sama suami itu mendidik anak kita memang dibuat seperti teman. Ngobrolnya ngobrol kayak kita berteman, nggak ada yang. Jadi saya berpikir seperti ini, kalaupun yang paling dekat sama anak itu kan orang tua. Kalau dia ada apa-apa, dia ingin menyampaikan sesuatu tapi dia takut, akhirnya dia akan menyampaikan dengan orang lain yang belum tentu akan memberikan solusi yang benar. Jadi saya pikir bagaimana caranya anak-anak ini kalau ada apa-apa nggak takut menyampaikan sama kami, dan itu nggak sama sekali, mereka nggak takut sama sekali. Ada apa ngomong, langsung cerita, nelpon, bahkan
ada temen yang suka sama dia pun dia ngomong itu. Sudah ada? Ya SMP ya. SMP Ya, udah sih saya emang. dulu SD loh. Oh, jadi tempat curhat tetap ya. Iya, jadi saya buat memang orang tua itu ya kita kan nggak mungkin mau Iya, memberikan teman ya, yang sahabat. iya, jadi jangan sampai takut mereka merasa takut menyampaikan sesuatu. Ya, Itu yang paling penting ya untuk kalau saya pribadi. Tapi kalau yang dewasa ya, yang anak tertua, ketika Mbak ngomong, ini Bunda mau nyalon nih, Bunda kapan lagi waktunya untuk kami? Ada nggak Enggak. ungkapan? Enggak, malah dia bilang Bunda hebat ya. Itu enggak Berarti mereka apa ya, benar-benar sudah sudah tahu, sudah paham, sudah ini. Kadang-kadang malam nelpon nih, kan waktu family time kita walaupun jauh itu jam habis maghrib itu kami memang waktunya untuk video call. Jadi benar. sudah ada jadwal. Jadi kita misalnya sambil makan, dia makan di sana, kami makan di entah di Palembang atau di Muara II, video call. Jadi memang ngobrol gitu. Jadi ada waktunya, ada jamnya setiap hari. Anak-anak pernah nggak diajak kampanye izin? Enggak, Nggak pernah ya? enggak pernah. Kenapa? Karena memang mereka udah sibuk sendiri, sekolah, les. Karena memang waktunya itu nggak bakalan terulang, jadi saya biarin aja lah mereka olahraga. Jadi memang pelajaran tambahan di sekolah dan saya wajibkan mereka ikut olahraga. Jadi les olahraga, les musik itu dan enjoy. Oke, ini sahabat Ngopi Sumsel, ini cerita yang menginspirasi kalau menurut saya. Dengan kesibukan ayah dan bunda, anak-anak tetap terjaga komunikasi. Dan semoga keluarga ini selalu harmonis lah, Amin, selalu dijaga oleh Allah amin. Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap rukun dan bisa jalankan. Dan anak-anak juga mencapai cita-citanya Amin, lah. iya. Mbak, saya tertarik tadi cerita kita tentang kain Oke. yang dihasilkan oleh Oku Selatan. Yang sampai saat ini kemarin pada saat Mbak di Bergerak PKK sampai sekarang juga masih menjadi satu produk yang unggulan di Oku Selatan. Kain apa itu, Pak? Kawai kanduk. Apa itu? Iya, kawai kanduk itu dia sulam benang emas. Ya, memang pengrajinnya ada di Oku Selatan dan pengerjaannya memang nggak bisa cepat karena dia memang handmade. Wih. Iya, dia handmade. Itu dulu memang saya begitu dilantik, saya pikir apa nih yang harus saya angkat karena kita harus ada identitas. Cocok, setuju. Ya kalau Oku Selatan nggak ada identitas kan kebudayaannya tuh apa seperti apa, apalagi soal kain, soal pakaian adat atau kain ya, saya pikir harus saya gali. Jadi bukan serta-merta. Jadi waktu itu saya sempat berkomunikasi dengan Ibu Ketua TPPKK sebelum saya kan. Jadi saya tanya, kain kita ini kain apa? Filosofinya seperti apa? Akhirnya beliau jelaskan, saya gali-gali lagi ternyata memang pada saat itu kain itu belum dihakikan. Tapi sudah banyak dipakai di Oku Selatan khususnya. Jadi saya berpikir, loh kalau nggak dihakikan, sedangkan kain itu saya lihat memang seperti Lampung. Karena mirip Lampung ya? Ya, karena Oku Selatan ini sebenarnya rumpunnya kalau saya perhatikan, saya Lebih ke lahat nih, Lampung ya? lebih ke Lampung. Kan saya nggak tahu dulu, cuman dengar Oku Selatan aja, nggak tahu Oku Selatannya seperti apa, karena kan suami yang orang sana, saya orang Lahat kan. Jadi saya pikir ini kok kayak Lampung kan, karena memang bahasa, bahkan danau-ranau pun seperempatnya punya Lampung. Oh iya, benar-benar. Iya, jadi sama, airnya sama, bahasa tanahnya sama, perbatasan dengan Liwa, dengan Ranau daerah kami itu memang berbatas sama desa saja. Orang Liwa banyak ke banyak ke Ranau, orang Ranau banyak ke Liwa gitu. Jadi saya pikir ini harus kita hakikan. Tapi saya tetap mendatangi tokoh-tokoh adat, terutama yang adat masalah kain ya, masalah kebudayaan warastra, budaya soal kain. Jadi saya tanya, ini benar kain kita, filosofinya seperti apa? Saya gali kan, jangan sampai
ternyata ini bukan punya kita. Gitu. Jadi tapi kan saya kerjasama dengan dinas, Oh ya, ya dinas. dinas pariwisata, dinas Bapeda, Ya, Litbang, kebudayaan ya. kebudayaan pariwisata, kemudian Perindakop kan, Perindakopnya. Jadi saya minta mereka berkomunikasi dengan pihak di apa ya, Kementerian apalah itu waktu itu kan. Jadi berkomunikasi bagaimana, apakah memang sudah ada yang menghakikan. Oke. Nah, jadi pada saat itu dari dinas ke pusat dicek dan memang belum ada yang menghakikan. Nah, Apa yang membedakan kain ini dengan kain-kain lain, Mbak, yang ada di Sumsel? kalau kita kan memang sulam benang emas ya, Oke. tapi saya lihat angkinan juga sulam benang emas. Iya. Jadi memang yang namanya kita komering itu identik dengan sulam benang emas. Ya kalau kita lihat kain songket, dia kan pakai Dia pakai tenun. tenun. Iya, tenun kan. Kalau kita kan sulam benang emas. Jadi dia disulam Masya Allah. gitu, beda. Itu berapa hari ngerjainnya kalau Kalau di Oku Selatan kan pengrajinnya itu banyak di Ranau. Ada Oke. beberapa desa yang memang sudah saya data dan saya kunjungi, saya data, kami bina melalui Dekranasda. Jadi untuk mereka pengrajin itu kebanyakan bukan pekerjaan utama. Oke. Jadi mereka berkebun, pulang berkebun malam mereka melanjutkan lagi yang jadi memang bukan pekerjaan utama. Nah, sekarang karena banyaknya permintaan, saya kan terutama banyak pesen. Karena kan ada temen pesen, ada ibu-ibu Kapolda yang paling banyak yang suka pesen tuh ibu Kapolda dan ibu dari Pangdam. Wih. Banyak. Jadi tapi mereka tuh kan nggak tahu mau belinya di mana nih. Jadi kebanyakan langsung ke saya. Nanya nih misalnya ke Dekranasda, di mana ibu ya ada. Ya saya arahkan lah. Jadi kadang-kadang saya pesen dari saya numpukin kain ya di galeri Dekranasda. Saya pesen banyak di pengrajin. Nanti orang tinggal ngambil di galeri Dekranasda. Belum ada nih di Palembang galerinya khusus. Kemarin kan ada Ibu Febi Ah. kan buat Kriya Sriwijaya Iya, bener tuh. tuh. Jadi waktu itu beliau menyampaikan sama kami kalau di daerahnya masing-masing punya kain atau UMKM kerajinan tas atau yang lain macam-macam itu bisa ditaruh di Kriya Sriwijaya. Jadi memang kita ada naruh juga di sana. Oke. Jadi orang-orang yang wisatawan tuh kan biasanya kan datang ke Kriya, ya mereka ngelihat Sumsel tuh ada di Kriya, di Kriya Sriwijaya. Ya semoga lah nanti Pak Herman Deru terpilih, Bu Pebi bisa mengembangkan Iya. lagi. Kita ke politik lagi nih. Izin masih ke kain tadi. Iya. Mahal nggak sih, Mbak? Standar. Kalau untuk sulam benang emas kan dia handmade ya. Iya. Jadi dia bisa 2 juta ke atas. Oke. Ya 2 juta ke atas, 3 juta ke bawah. Dan Mbak merasa itu menjadi apa ya, semacam penghasilan baru masyarakat? Iya, ini kadang-kadang mereka sampai kan pengrajin langsung ke saya, nggak lagi ke pihak-pihak keberapa. Kadang mereka, Bunda, ayo dong pesan lagi ke kita nih. Dulu kan mereka ogah-ogahan, tapi sekarang mereka ya berarti kan kita udah bantu, udah ya bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan tambahan. Nah, Jadi kalau segi kualitas Mbak membindanya gimana? ya awal-awal, Iya tuh kan. awal-awal kan memang masih Tradisional kan. tradisional, masih belum rapi, masih mereka menggunakan apa ya benang yang standar Iya, gitu kan. Ya itu tadi gunanya kita sebagai Dekranasda, kita bina. Jadi kalau bisa misal nih bikin kain, mereka narik benangnya tuh masih kayak belum terlalu rapet Iya. kan, jadi akhirnya masih jarang-jarang. Kita bisa sampaikan. Sulit Kan, nggak? banget, Pasti kan. banget. Apa ya, memberi pemahaman yang Memberi baru ya. pemahaman itu untuk ya. Tapi
lama-kelamaan karena mungkin mereka merasa ada pemasukan. Nah, itu hal-hal yang bisa membuat mereka agak sedikit oh iya deh, kayaknya harus dibenahi lagi deh. Kayaknya benar deh kata Bunda, kayak gini gitu. Pendekatannya seperti apa, Mbak? Ya kalau saya sih sambil bercanda-canda lah sama mereka. Karena kita nggak bisa kalau mau langsung marah, langsung. Kadang-kadang kan sekali kita bicara, kita sampaikan, belum tentu mereka langsung bisa nerima. Belum tentu. Benar. Oh ya, jadi dengan bercanda, ada sedikit humornya kita sampaikan. Gitulah. Selain kain nih, UMKM yang di Oku Selatan lah saya bicara karena masih sebagai ketua tim penggerak PKK. Banyak nggak potensi UMKM yang bagus di Oku Selatan? Di sana lebih ke kopi. Kopi ya. Ya pasti ya. Gula aren. Oh iya tuh terkenal. Terkenal banget itu sampai kadang-kadang orang cari sampai kurang-kurang kadang-kadang. Iya, makanya dia kan sekarang gula aren sudah ada kemasan baru. Gula semut. Nah, kalau gula aren kan bentuknya masih berupa kayak dibungkus daun pisang gitu kan. Ada juga yang bulat, ada juga yang kayak drum gitu kan. Oh, yang besar kecil, ya. Yang kecil tapi bentuknya kayak drum gitu. Nah, ada juga sudah untuk siap dikonsumsi untuk minum kopi. Itu pakainya gula semut. Yang kecil-kecil udah kecil-kecil. Ya yang bubuk ya, udah bubuk kayak ya, kalau diaduk ya, langsung cair ya, gitu ya. cair. Pak Bupati juga ngopinya pakai gula aren, udah enggak lagi. Kita juga di sana di Oku Selatan tuh sudah konsumsinya gulanya kopinya sama gula aren. Enggak gula putih lagi. Terus saya juga menyinggung sedikit Mbak tentang Grand Pondo ya, Grand Pondo lagi, Danau Ranau. Danau Ranau itu kan tempat wisata yang luar biasa. Dan biasanya kan selalu seni budaya kan selalu melekat dengan tempat wisata. Kemarin kalau Mbak melihat perkembangan pariwisata seni di Oku Selatan? Kalau untuk seni ya memang harus kita, kalau mau dibandingkan dengan Jawa Bali ya sulit lah ya. Kan karena memang penduduk juga, kalau kita kan belum terlalu banyak penduduk, jadi memang mereka sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing yaitu berkebun. Jadi untuk mengarah ke seni atau ke itu tuh bagi mereka itu agak awam. Jadi memang belum ya, tapi kita dari Disparbudnya selalu berusaha terus bagaimana mengedukasi masyarakat bahwasannya yang namanya pariwisata pasti kaitan erat dengan yang namanya seni dan budaya. Benar. Iya gitu ya. Tapi untuk saat ini kami awal-awal agak gimana ya, begitu Bapak pertama kali dilantik agak bingung juga bagaimana nih mulainya untuk kita mengembangkan pariwisata karena Kenapa? Di sana masyarakatnya awal-awal belum bisa menerima dengan tempat seindah itu. Iya, jadi ya sebenarnya mereka bukan berpikiran yang gimana. Saya pikir ada pola pikir mereka mungkin mungkin takut wilayah kami yang ya mungkin masih awam bener lah ya. Wilayah kami nanti dikuasain oleh orang-orang tertentu ya, mungkin seperti itulah ya. Ya bagus juga sebenarnya, cuman kan pelan-pelan kita kasih edukasi. Sekarang begitu pariwisatanya sudah mulai jalan mereka merasakan bahkan udah berlomba-lomba bikin homestay, benar. Dagang makanan. Kemudian jual-jual ya gula aren tadi termasuk karena itu daerah Ranau. Gula aren itu jadi ciri khas oleh-oleh Ranau. Jadi ibu-ibu tuh kalau kadang saya pikir ini kan kadang-kadang ada temen nih datang kan berkunjung, pulang-pulang itu dibawa ke tempat oleh-oleh itu borong yang namanya gula aren itu berkantong-kantong. Saya pikir waduh ini. Tapi ternyata memang cepat juga habis. Nanti mereka pesan lagi. Iya,
banyak yang mesen online. Jangan-jangan banyaklah yang keluar daripada digunakan di dalam ya. Di dalam, bener. Tapi sahabat Ngopi Sumsel, saya pernah ke Grand Pondo ke satu acara dia lomba lomba bersepeda di sekeliling Grand Pondo. Saya tidur di dekat ranau-ranau, memang homestay di rumah warga, dan ketika ngobrol dengan warga, mereka dapat semacam pendidikan bagaimana menyambut orang yang datang. Oke, ya itu. Itu memang satu program yang ada. Jadi di apa dinas, kalau nggak salah itu di dinas aku pernah. Jadi mereka memang dibikin satu komunitas. Benar, ada komunitasnya. Benar. Jadi persatuan homestay. Jadi mereka itu diedukasi. Jadi bagaimana cara menerima tamu, bagaimana kita menyiapkan homestay dengan baik, dari kebersihan, dari cara kita menyapa mereka gitu. Mereka merasa nanti kan pulang mereka bawa cerita. Walaupun bukan di hotel yang mewah, walaupun bukan di tempat yang memang kayak di luar-luar ya, tapi mereka merasa kami kok orangnya ramah-ramah gitu. Iya. Asli. Kemudian juga kami juga mengajarkan ke mereka kalau bisa include. Jadi misalnya mereka nginep nih di homestay, makannya. Iya, ada disiapin. Iya, jadi sudah ada hitungan. Jadi makannya nambah berapa gitu. Dan makanannya enak loh. Dikasih makanan tradisional. Iya, tradisional semua. Pemandangannya sawah. Iya. Mbak, mau nggak mau saya harus bertanya ke salah satu topik ini. Kita mau pilkada nih. Kita bicaranya pilgub nih sebagai kader Demokrat ya. Izin ya. Kan pasangannya Ci Ujang kan Pak Herman Deru lagi maju untuk pilgub ini. Sebelum ke yang lain-lain, di mata Mbak Isyana sosok Pak Herman Deru dan Pak Ci Ujang gimana nih? Kalau Pak Herman Deru ya kenal lama kan? Kenal lama. Terutama sama Ibu. Sama Feby. Ibu Feby. Kalau sama Bu Feby ya komunikasi sangat baik. Baik banget. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu itu bukan saya nggak takut. Jadi maksudnya gimana ya? Los aja sama beliau. Sama Bu Feby. Ya, kalau sama Pak Deru kan jarang lah. Lebih tapi tetap saya pernah punya kisah satu dengan gimana? Pak Deru. Jadi setiap kali beliau itu misalnya datang nih ke Oku Selatan atau saya ada acara, lebih tepatnya ke Oku Selatan nih misal. Begitu mau pamit pulang, kadang-kadang langsung bukan cuma sama Pak Bupati pamitnya. Jadi ibunya tadi mana ya? Ibu Bupati mana ya? Ibu Bupati mana ya? Saya pikir, saya yang dicari-cari. Bu, pamit dulu. Bu Bupati pamit dulu. Nah, itu yang memang hal kecil tapi yang saya rasa ya memang gimana ya? Bentuk keakraban ya. Penghargaan lebih tepatnya. Jadi ngerasa walaupun kami ini muda tapi kok masih dibegitukan gitu loh. Jadi masih Bu Bupati pulang dulu ya nak. Padahal sebenarnya udah ada Pak Bupati, nggak perlu lagi kan. Saya pikir, dan itu saya perhatikan memang ke semua orang. Ya itu yang menjadi ingatan. Kalau Bu Feby apa sih yang biasanya komunikasinya? Kalau Bu Feby dulu waktu di PKK yang paling banyak komunikasi. Jadi kalau ada yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya sampaikan, ataupun misalnya ada acara nih, misal saya pamit nggak hadir pun saya los aja, pamit sama beliau tuh los aja. Terus kalau banyak nih, saya bertanya dengan sahabat Bu Feby juga, ternyata Bu Feby itu sosok yang sederhana, sederhana dan ceria dan ternyata hobi lucu ya. Iya. Kadang-kadang gimana sih kalau di pandangan Mbak Isyana gimana? Dulu waktu kita kan misalnya nih ada acara mau foto misalnya kan, jadi nanti dia bisikin saya, dek nanti kalau kita foto begitu 1, 2, 3 kita gini ya, nah kita kagetin yang lain ya, nah gitu. Ini ya membuat suasana, membuat saya menilai ya, kalau saya menilai beliau itu
membuat suasana, beliau tuh berusaha membuat orang tuh nyaman. Ya bener. Nah, ya, jadi orang tuh dibuat yang enggak, ya tetap kita segan dong harus Kita yang ya. segan, beliau Ya, enggak tapi ternyata. tapi dibuat sedemikian rupa supaya kami ini yang para ketua TPPKK ya nggak menyampaikan sesuatu tuh los aja gitu. Gitu. Nah, ini kan saya pandang Mbak kan sekarang politikus ya. Memandang pasangan Pak Herman Deru dan Ci Ujang, bagaimana nih ketika mereka mimpin Pak Herman Deru 2 periode nanti, kira-kira Sumsel yakin akan dibawa lebih maju? Ya, gimana? Insya Allah. Kalau memang kompak ya, insya Allah bisa. Mudah-mudahan kita kan selalu mendoakan sesuatu hal itu, omongan itu kan doa. Amin. Kalau saya omongan itu kan doa. Jadi berbicaralah yang baik-baik, berbicaralah yang bagus-bagus. Jadi kita kan berharap misal nih kan kalau memang kesempatan ini diberikan kepada pasangan Bapak Herman Deru, ya kita berdoanya yang baik-baik. Amin. Ya. Kita juga kan bisa ya sebagai kader, apalagi saya di Demokrat kan mungkin bisa, apalagi sudah di provinsi kan, untuk menyampaikan sesuatu itu mungkin lebih mudah lah. Kalau ada hal-hal yang perlu kritikan gitu kan atau apa, mungkin kan bisa kita menyampaikan dengan beliau. Tapi jujur saja Mbak, kemarin sempat deg-degan juga ketika Kak Popo ternyata mau maju. Mulai mancing. Di satu sisi ini sama Kopi Sumsel ya, hati-hati ada Nanyo yang di ini nih. Nanya apa ini? Nggak ditanya ke di satu sisi tidak ditanya ke ganjelan penasaran ya. Kemarin sempat diskusi nggak sih Kak Bobo ketika mau nyalon lah ya, bakal calon lah kemarin. Gimana sih? Atau gimana? Kalau suami saya, ya karena suami lah ya, pasti semuanya komunikasi ya. Beliau selalu ada apa-apa selalu berbicara sama saya, selalu minta pendapat yang pastinya, walaupun sekecil apapun. Jadi pada saat itu saya menyampaikan ya, yang merasakan kan suami kan, dan yang pasti harus dipikirkan matang-matang, baik buruknya, dampaknya seperti apa, nanti akan jadinya seperti apa, hubungan kita dengan orang nanti akan seperti apa. Itu yang saya sampaikan ke suami. Jadi waktu itu bukan saya tidak merestui atau saya langsung oke, boleh, enggak, tapi saya selalu menyampaikan berpikirlah dengan apa ya, dengan baik gitu. Ya, berpikirlah dengan baik, positif negatif dampaknya ke kita itu yang harus pertama kali kita pikirkan. Jadi memang juga bukan cuma nafsu mau maju, enggak. Aku bilang janganlah kalau hal-hal, tapi dari beliau, dari suamiku juga seperti itu. Saya hafal benar dengan Pak Popo. Dia memang benar-benar, aduh, itu kalau mau dibilang apa ya, ya nanti muji suami sendiri. Gak apa-apa sih, ketegasan ya, sikap ya. Ya, sikap dia berpikir sesuatu itu matangnya luar biasa. Jadi mengambil keputusan itu enggak serta-merta langsung. Itu yang memang benar-benar kayaknya saya juga harus belajar seperti itu. Wih, ya. Mantap. Iya, karena memang apa ya, misalnya ada sesuatu hal, nah kayak kemarin kan dia nggak langsung serta-merta, jadi banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang nanti ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Saya menyampaikan kan, ayo berpikir dulu dampak positif negatif, dan memang walaupun saya nggak berbicara seperti itu, beliau sudah seperti itu gitu. Jadi Mbak dan Kakak tuh udah siap ketika maju nanti seperti apa, ataupun ketika akhirnya mengambil keputusan tidak jadi maju juga, sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang dibicarakan ya? Ya sudah ada, yang pasti kita berdoa dulu kan. Kemarin
Ya minta petunjuk lah sama Tuhan, itu yang paling utama. Sama doa restu, kan beliau juga minta restu saya juga kan. Ya jalan takdir ya. Kalau saya lihat ini semua takdir. Siap. Ya bukan ya semuanya terjadi bukan direncanakan. Iya. Itu. Benar. Ada takdir Allah yang menyertai. Takdir Allah yang menyertai, dan yang pasti kekuatan doa tadi. Jadi kekuatan doa yang saya panjatkan, Pak Popo panjatkan, ya semuanya Tuhan yang mengatur, semuanya Tuhan. Saya menganggap ini yang terbaik diberikan oleh Tuhan untuk kami gitu. Iya. Dan kayaknya kita tidak usah terlalu banyak lah ya sahabat Ngopi Sumsel mengulas yang telah berlalu lah kayaknya. Yang penting ke depan kita sama-sama berharap ya sekarang amanah yang diberikan ke Mbak Isyana bisa dijalankan dengan baik, dan pilihan Kak Popo juga insya Allah akan mendapat berkah yang lebih besar lagi lah nanti ke depannya. Ya. Kan masih bupati ya sebenarnya? Iya masih sebenarnya sampai 2026 loh Mbak. Ya SK-nya 2026. Cuman kan kita mengikuti peraturan ya. Kalau dari aturan dari pemerintah pusat kita harus habis serentak pelantikan 2025, kita terima 2025. Izin, ada rencana nggak Kak Popo setelah, mohon maaf nih tidak lagi menjadi bupati, rencananya apa nih kira-kira? Apa ya? Kakak? Ya umurnya masih muda. Masih banyak. Ya umurnya kan baru 42 sekarang kan, sama seperti saya. Kita lihatlah nanti. Nggak bisa dibicarakan sekarang kan. Nanti kita bicara seperti ini nggak taunya meleset. Ya minta doa yang terbaik. Amin ya Allah. Minta doa yang terbaik, karena saya pikir kan beliau masih muda. Benar. Masih bisa ya, masih ada kesempatan. Semuanya Tuhan yang menentukan. Amin ya Allah. Kita cuman menerima dan bersyukur gitu. Iya sih, karena Sumsel ini banyak pemimpin, bupati-bupati, wali kota yang masih berusia muda yang gaya pemimpinannya kayaknya lebih banyak terobosan loh Mbak. Ya. Apalagi di daerah-daerah kayak Oku Selatan. Mbak izin ini udah sampai 1 jam. Sebelum saya tutup podcast ini, saya minta deh Mbak memberikan sedikit, boleh banyak juga, kepada masyarakat Oku Selatan dalam menghadapi pemilu kada. Baik di Kabupaten Oku Selatan maupun Pilgub. Karena jujur nih Mbak, survei itu masih banyak yang bakal tidak memilih, golput. Oh jangan dong. Terutama generasi muda loh Mbak. Iya jangan dong. Jadi tolong deh berikan arahan ya sebagai anggota DPRD juga loh kepada Sumatera Selatan pada umumnya. Silakan Mbak. Saya menyampaikan kepada khususnya masyarakat Oku Selatan, umumnya masyarakat Sumsel ya, gunakan suara kita sebaik mungkin. Jangan sampai golput, jangan sampai nggak milih. Nggak apa-apa, kita berikan hak kita. Nah kemudian pesan atau sedikit memberikan satu pesan kesan lah ya. Pilkada ini kan biasalah, dinamis, politik itu biasa. Jangan sampai karena pilkada hubungan kita sesama teman, sesama keluarga itu jadi tidak baik. Nah, sedangkan nanti nih calon A, B, C yang pendukungnya gontok-gontokan, selesai dari pilkada itu kita namanya politik kan bakalan baik kembali, nggak mungkin nggak bakalan baik. Apalagi kan kalau untuk kepala daerah itu pasti sudah bijaksana semua, sudah bisa jadi kepala daerah itu kan, atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu kan pasti bijak. Nggak mungkin setelah selesai itu masih harus bergontok-gontokan. Nah kita yang di bawah masih, yang di atas sudah baik kan, makanya jadi jangan terpancing. Ya kan, jangan ribut. Ya bolehlah sedikit beradu argumen, ya wajar, nggak apa-apa beradu argumen. Cuman jangan sampai yang kelewat batas, sampai membuli. Itu saya rasa bukan sebagai warga negara yang baik lah seperti itu kan. Jadi memang setelah selesai pilkada ini semuanya akan baik-baik saja. Iya kan, semuanya akan baik-baik saja. Jadi kita yang sebagai pendukung, marilah kita buat pilkada baik di daerah, di kabupaten kota ataupun di provinsi ini, kita buat pilkada yang
enjoy. Ya. Pilkada yang nanti aman, damai, tentram. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wajar dong. Kita mau saat ini wajar. Mau namanya bersaing. Iya, bener. Itu manusiawi. Bohong kalau kita bilang nggak apa-apa itu bohong. Tapi kita sendiri yang bisa mengarahkan hati kita, sifat kita bagaimana supaya tidak ya berlebihan. Semuanya jangan terlalu berlebihan. Itu jangan terlalu berlebihan, menyampaikan sesuatu juga dengan yang baik lah. Amin. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang gontok-gontokan, ujung-ujungnya kita calon sudah selesai ya kan, sudah baikan, tapi yang pendukung jangan terpecah belah gitu. Oke. Ini nasihat yang bijak sekali dari Mbak Isyana, anggota DPRD Sumsel terpilih. Aduh, saya hanya mengutip sajalah ungkapan beliau kalau ayolah pilkada ini pesta, ya, nikmati, dan jangan sampai terjadi perpecah belahan. Beda pilihan boleh, tapi yang namanya Sumsel zero konflik harus dijaga. Yang pasti kita mendoakan semoga amanah yang diberikan ke Mbak Isyana bisa dijalankan dengan baik. Amin. Keluarga juga dijaga harmonis, selalu sehat. Dan untuk Kak Popo, kalau ke Palembang, jangan lupa mampir ke sini karena Ayunda sudah podcast, gantian Kak Popo nanti podcast. Ditodong nih, ditodong. Ada kalau apa perlu kami ke Oku Selatan jadi deh Kak, biar sekalian mampir ke Danau Ranau. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Oke.